Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Muhammad Rashid, NIM G00245150, kelompok B6. Di video ini saya akan mempresentasikan laporan praktikum anatomi blok 2.2. Nomor 2, anatomi core. Sebelum ke anatomi core, core ini memiliki pembungkus fibrosa yaitu perikardium. Perikardium ini ada dua, perikardium fibrosum dan serosum. Nah, perikardium fibrosum ini tersusun dari jaringan fibrosa, berfungsi untuk melindungi core, lalu untuk membatasi gerak core dan menjaga core agar tetap di tempatnya. Tadi ada perikardium serosum. Perikardium serosum ini terdiri atas dua lapisan, yaitu lamina parietalis dan lamina visceralis. Lamina parietalis ini melapisi fasies interna perikardium fibrosum dan lamina visceralis melapisi core-nya. Dan di antara dua lapisan ini terdapat ruangan yaitu cavum pericardii. Cavum pericardii berisi cairan serosa dan cairan ini berfungsi untuk meminimalisasi gesekan core dengan perikardium fibrosum. Selanjutnya ada sinus. Ada dua sinus perikardii, yaitu sinus obliquus di sebelah sini, di tempat vena cava superior, vena cava inferior, dan vena pulmonalis memasuki jantung. Lalu ada sinus transversus di belakang aorta dan truncus pulmonalis. Untuk vaskularisasinya ada arteri perikardioprenica, arteri muskuloprenica, arteri prenica superior, arteri bronchialis, arteri esophagealis. Lalu venanya ada vena perikardioprenica, sistema azygos, dan inervasinya ada nervus phrenicus, nervus valgus, dan truncus sympathicus. Selanjutnya, letak anatomis core ada di mediastinum medius. Nah, ada batas-batasnya. Untuk batas kanan atas di SIC 2 linea parasternalis dextra, kiri atas SIC 2 linea parasternalis sinistra, kanan bawah SIC 4 linea parasternalis dextra, dan kiri bawah SIC 5 linea midclavicularis sinistra. Lalu core ini juga dieratkan pada kavitas torakis oleh beberapa ligamen. Ada 4 ligamen. Yang pertama, ligamen dengan corpus sterni, yaitu ligamentum sternopericardiaca. Lalu ada dengan processus xiphoideus, yaitu ligamentum xipopericardiaca. Dengan diafragma, ligamentum pericardioprenica. Dan dengan vertebra, ligamentum vertebropericardiaca. Selanjutnya, struktur eksterna core. Core ini ada fasies-fasiesnya. Yang pertama, fasies sternocostalis. Ini dibentuk oleh ventriculus dextra dan atrium dextrum. Lalu ada fasies diafragmatica, terbentuk oleh ventriculus dextra dan ventriculus sinistra. Dan fasies pulmonalis terbentuk oleh ventriculus sinistra dan atrium dextrum. Lalu juga ada skeleton cordis atau kerangka core, terdiri dari 3, yaitu annulus fibrosus, trigonum fibrosum, dan pars membranacea septum interventricularis, intraatrial, dan atrioventricularis.
Annulus fibrosus ini ada 4, yaitu annulus atrioventricularis dexter, annulus atrioventricularis sinister, lalu annulus valva aorta, dan annulus valva truncipulmonalis. Dan trigonum fibrosum ada 2, yaitu trigonum fibrosum dextrum dan trigonum dextrum antara annulus atrioventricularis dexter dan arteri dan valva aorta. Lalu trigonum sinistrum antara valva aorta dan annulus atrioventricularis sinistra. Lalu struktur internal core, yang pertama ada atrium dexter, terdiri dari bagian kasar dan bagian halus. Bagian kasar disusun oleh musculus pectinati, ini auricula dextra, dan bagian halusnya disusun oleh sinus venarum cavarum. Lalu bagian kasar dan bagian halus ini dipisahkan oleh crista terminalis pada bagian dalamnya dan sulcus terminalis pada bagian luarnya. Lalu juga di atrium dextra ada fossa ovalis. Fossa ovalis ini obliterasi dari foramen oval. Lalu ada ostium atrioventricular dextra, ada ostium sinus coronari dan ostium vena cava inferior. Juga vena cava superior juga. Next ke ventriculus dexter. Ventriculus dexter ini terdiri dari trabecula carne. Ada 3 jenis trabecula carne, yaitu musculus papillaris, trabecula septum marginalis, dan rigi-rigi. Di trabecula septum marginalis ini ada bundle of His. Selanjutnya ada atrium sinister, terdiri dari sinus venarum cavarum dan ada auriculanya juga seperti atrium dexter. Lalu ada fossa ovalisnya juga dan valvular foramen oval. Atrium sinistra ini dimuarai oleh 4 vena pulmonalis, yaitu 2 buah vena pulmonalis dextra dan 1 vena pulmonalis sinistra superior, 1 vena pulmonalis sinistra inferior. Selanjutnya ada ventriculus sinister. Ini ada apex cordis, lalu ada ciri khasnya yaitu miokardiumnya lebih tebal, lalu ada ostium aortanya dan ada musculus papillarisnya. Selanjutnya ada katup jantung. Ada 4 katup, 2 katup atrioventrikular dan 2 katup semilunaris. 2 katup atrioventrikular, tricuspid dan mitralis. Tricuspid ini lalu 2 katup semilunarisnya ada valva aorta dan valva truncipulmonalis. Selanjutnya ada neurovascularisasi core. Jadi dari aorta ascendens ini nanti akan ada 2 arteri, yaitu arteri coronaria sinistra dan dextra. Nah, arteri coronaria sinistra ini nanti akan bercabang menjadi ramus interventricularis anterior dan ramus circumflexus, dan yang coronaria dextra akan bercabang menjadi ramus nodus sinuatrial, ramus marginalis, dan interventricularis posterior. Lalu vaskularisasi venanya oleh sinus coronarius
bermuara pada sinus coronarius. Lalu ada vena cordis minima juga. Dan ada inervasi autonom dan sensorik. Autonom oleh plexus cardiacus dan sensorik oleh serabut aferen. Selanjutnya ada sistema conductans cordis. Ini untuk stimulasi core sendiri. Ya, impulsnya dari sinuatrial nodus di sini, lalu ke atrioventricular node, ke bundle of His, dan ke serabut Purkinje dan ke miokardium. Oke, sekian presentasi anatomi core. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.